Nabi. Tapi penggaweane nyacat wong, ngelok-ngelokne wong. Apalagi kiai diomongnya babi, anjing, curut. Masya Allah. Nabi wong pinter kuwi, wong pinter niku duduk wong sing jentrek-jentrek titele gede. Aneh bukan. Wong pinter niku al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu kata Rasul. Wong pinter kuwi wong sing iso ngalahne nafsune. Loro wa amila lima ba'dal maut. Ngamal soli persiapan kanggo persiapan yen wis padha ba'dal maut setelah mati. Nah itu. Niku. Anak yang ngono walaupun anak kiai lek gak soli gak iso. Aja nek anak kiai, anake nabi mawon mboten iso mlebu swarga karena mboten salat. Contohnya anake Nabi Nuh misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia berbahagia ini kita semua bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Polemik nasab ini terus bergulir dan kelakuan-kelakuan menyimpang yang dipraktekkan oleh oknum habaib ini muncul di permukaan sehingga menjadi barang bukti kengawuran-kengawuran perilaku-perilaku mereka sehingga mereka diragukan sebagai cucu Nabi. Termasuk banyaknya kiai-kiai sepuh yang turun gunung menyuarakan tentang polemik nasab ini. Tentunya banyak sekali kiai-kiai sepuh yang mendukung tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Dan komentar-komentar kiai sepuh mengenai perilaku-perilaku menyimpang oknum habaib yang menggelisahkan dan tentunya sebagai barometer untuk menilai seseorang itu apakah pantas disebut sebagai cucu Nabi. Termasuk Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar yang begitu jelas menyampaikan kepada kita semua. Wong isine kok nyacat tok. Ngaku cucune Nabi isinya kok nyacat. Entah itu nyacat pemerintah, nyacat itu memaki. Kalau istilah Jawanya nyacat itu bisa dikatakan misui. Ya. Mencaci pemerintah, mencaci ulama, mengatakan ulama, kiai, pribumi dengan sebutan anjing, babi, curut, kroco-kroco, kai. Aduh. Dan Kiai Haji Anwar Iskandar juga mengingatkan kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi untuk berhati-hati. Jangan sampai pengakuan kalian sebagai cucu Nabi ini tidak diimbangi dengan perilaku. Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah-sejarah tempo dulu yang diceritakan Al-Quran. Bahwa nasab itu tidak bisa menolong seseorang. Sekalipun anaknya kiai kalau melakukan kesalahan, kejahatan, ya tetap salah, tetap jahat. Bahkan seorang anak Nabi pun apabila tidak mau beriman ya akan masuk neraka. Seperti Kan'an contohnya, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini loh yang harus betul-betul diperhatikan oleh para kabib,
yang mengaku sebagai cucu Nabi tersebut. Dan Kiai Haji Muhammad Iskandar juga memberi tahukan kepada kita semua bahwa orang pintar itu bukan yang titelnya berjejer-jejer. SH, MH, MH minhum. Wah, bukan ya seperti itu. Orang yang pintar dari dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu mandana nafsahu. Jadi orang pintar itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan malah mengumbar hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berusaha untuk beramal soleh, beramal baik. Untuk apa? Untuk bekal pada saat sudah sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sudah meninggal. Ini yang harus betul-betul kita cermati bersama. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau hanya mengumbar keinginan, nafsu angkara yang kita tebar, memperturutkan hawa nafsu kita? Masa gara-gara orang lain tidak mau menghormati terus mencak-mencak, marah-marah? Masa gara-gara orang lain tidak mau memanggil Habib, tidak mau mengakui sebagai cucu Nabi, terus mempersekusi, marah-marah? Nah, ini adalah kebodohan. Ini berarti memperturuti hawa nafsunya. Dan ini sesuai dengan fakta apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar ini. Menukil salah satu sabda baginda Rasulullah SAW, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana seharusnya hidup di dunia secara baik sesuai ajaran agama. Tentunya orang yang berakal, waras, terus cerdas akan mengatakan, kita dititahkan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekal kita kelak di yaumil akhir. Setiap gerak langkah kita harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita niati untuk ibadah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan orang-orang bodoh yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tiada hari tanpa cacian makian kepada orang-orang yang di situ tidak sepaham dengan mereka atau berbeda pendapat dengan mereka. Ini sebagai barometer tentunya untuk mengukur mereka itu kategori orang pintar atau orang bodoh. Kalau menurut penuturan Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, orang pintar adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan berpikir bagaimana hidup di dunia ini sehingga memberikan kemanfaatan. Semua yang dilakukan ada nilai ibadahnya sehingga menjadi bekal dia kelak di yaumil akhirat. Seharusnya ini menyadarkan para muhibin yang ta'asub fanatik buta kepada para kabib, diajak mempersekusi mau-mau saja. Oke bos, diajak mencaci maki, Kiai Ma'ruf Amin, babi apa babi, mereka juga mengikuti babi. Gus Yakut, iblis apa iblis, iblis. Asyariku fi syarri syarrun, bahwa bersekutu dengan kejahatan maka hasilnya sama-sama jahat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.